warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Sadaqallahul azim. Wasadaqa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji yang milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman, Islam, ihsan, dan juga kenikmatan kesehatan dan juga umur yang panjang, sehingga ini menandakan bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah amal baik perbuatan kita, yang diantaranya yang sudah kita kerjakan yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga dengan mengisi waktu intidori sholat isya, menunggu waktu sholat isya dengan taklim, ya, dengan ngaji tafsir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan intidor sholat. Jadi nunggu waktu sholat itu pahalanya sama dengan sholat. Jadi kita kalau nunggu waktu sholat itu pahalanya sama dengan tapi ini ya, tapi taklim itu. Enggak, pokoknya tunggu aja. Tapi kalau nunggunya sambil main-main, ya, nunggunya di tempat sholat. Nunggunya di tempat sholat itu. Menunggu di tempat sholat itu. Kalau di luar tempat sholat kan namanya nggak menunggu. Jadi ada seorang ulama itu
40 tahun nggak pernah lewat sholat berjamaah, dan selalu dia sebelum azan itu sudah di masjid, karena dia tahu mau dipanggil. Jadi sebelum dipanggil itu sudah datang duluan. Kalau kita kan tunggu dipanggil pun banyak yang nggak datang, kan gitu. Nah, akhirnya suatu saat ulama ini kelupaan. Jadi karena ada yang mengatakan karena ibunya meninggal sehingga terlewat satu waktu sholat berjamaah karena ngurusin jenazah ibunya, sehingga dia menangis menyesal mengganti satu waktu sholat itu dengan 27 kali sholat supaya dapat 27 derajat itu. Malamnya kemudian mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ulama itu dikasih tahu, pulang, sholat 27 itu nggak bisa menggantikan ketinggalan kamu sholat berjamaah. Jadi karena sholat berjamaah berbeda dengan sholat sholat sendiri kan 27 derajat, sab'an wa isrina derajat, diganti 27 kali sholat. Dan seandainya ketinggalan sholat duhur 27 kali sholat duhur, kata Rasulullah nggak bisa mengganti, karena itu ada keutamaan sendiri. Sehingga menunggu waktu sholat ini satu keistimewaan juga, lebih-lebih diisi dengan taklim, dengan zikir, dengan baca Quran. Makanya Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis qudsi, suatu saat malaikat itu lapor kepada Allah, ya Allah, di Masjid Nurul Ikhwan itu, contoh ya, di Masjid Nurul Ikhwan itu ada orang pengajian itu, tapi ada satu orang yang nggak ikut ngumpul ngaji, tapi duduk aja di teras masjid sambil dengerin ngaji, tapi tidur-tiduran. Apakah itu dimasukkan dalam golongan orang yang ngaji itu? Pahala besarnya itu, kata Allah, masuk. Kenapa? Karena majelis zikir atau majelis ilmu itu orang yang ikut berpartisipasi saja itu sudah menjadi bagian daripada ahlul majlis. Kalau di rumah kan dengerinnya di rumah. Di rumah dengerin juga sama sebenarnya, tapi otomatis secara pasti beda keutamaannya dengan di masjid. Kan di masjid ini pahalanya banyak. Satu di masjid, ya kan? Dua, iktikaf. Tiga, intidorus sholat, menunggu waktu sholat. Empat, apa? Silaturahmi. Lima, otomatis pasti ngajinya di masjid itu pasti bareng dengan ngajinya para malaikat. Malaikat kan pasti ada di masjid, cuma kita nggak tahu. Ya. Kenapa nggak tahu? Karena malaikat itu tercipta dari cahaya. Saya pernah, Pak, saya itu rutin ngaji setiap minggu di Papan Mas dulu. Ini cerita nyata ini ya. Rutin saya. Dan prinsip saya itu sama kayak ngaji Nurul Ikhwan. Prinsip saya sesuai dengan pesan guru saya, yang penting mangkat, yang penting berangkat. Ada orang nggak ada orang berangkat. Satu orang pahalanya sama dengan 1000 orang. Ya. Kenapa sama? Karena unsurnya sudah terpenuhi untuk ngaji, yaitu ada mu'alim, ada muta'al.
Kalau nggak ada orang, ya pulang. Udah dapat pahala ngaji. Tuh. Kok pulang? Nggak di apa-apain saya nggak kasih amplop. Itu enggak. Itu bukan urusan. Itu bukan urusan. Itu nomor keberapa itu. Yang penting pangkat dulu kata saya. Makanya saya ya mangkat aja. Makanya 3 kali saya nggak bisa hadir itu. Subhanallah, nyesel, sedih. Kadang-kadang kebayang gitu. Ini mau gak jadi lagi dari sini. Saya dari pagi dari Bandung. Iya, udah ngebut aja saya. Bismillah. Rombongan saya turunin di Cibitung, saya jalan ke sini. Hampir aja nggak jadi lagi. Tapi alhamdulillah, ya saya janji sama ketua TKM, insya Allah minggu depan saya juga udah bilang itu sama teman-teman saya, ini kok janjian sama orang, kenapa pas hari Rabu? Ini udah disetting hari Selasa, yang ditemuin nggak bisa, bisanya hari Rabu. Itu ujian, cobaan itu kebaikan cobaan. Ya. Ada. Nah, saya itu di papan Mas itu udah lama kan, sampai udah 17 tahun kan. Ya prinsip saya seperti itu. Dan nggak pernah rela. Pernah ditinggal orang. Mohon maaf ada ustaz baru gitu kan bikin pengajian, katanya dilarang ngaji ke saya. Ya, tinggal 1 orang, saya ngaji biasa. Ya pakai speaker. Nggak gengsi atau apa. Karena prinsip saya guru saya itu makar. Di situ pengajiannya banyak. Ya kan? Banyak banget. Sampai pokoknya katanya udah jangan ngaji di itu tingkatannya tinggi nih. Ya, padahal kita ngaji kan biasa ya, nggak ada ngaji tingkatan tinggi atau rendah, semuanya tergantung yang menyampaikan, ya kan? Walaupun kan tafsir, kalau yang menyampaikan ringan-ringan jadi ringan. Gus Baha itu pengajiannya itu tingkat tinggi, tapi bisa diterima semua orang. Kenapa? Karena yang menyampaikannya itu ringan, sehingga orang yang awam pun enak dengannya, iya kan? Nah, saya punya jamaah itu istiqomah ngaji terus. Dan setiap ngaji itu memang saya nggak perhatiin, cuma setiap ngaji itu gelisah terus. Suatu saat setelah pulang haji, waktu haji pun dia ketemu seseorang ya, yang ternyata seseorang ini Abuya Dimyati Bandung. Padahal sudah wafat lama ya. Ketemu di Mekah. Beliau nggak percaya awalnya siapa itu, terus pulang haji, sowan ke Abu yang tadi, tunjukin fotonya, ternyata memang benar orang itu. Nah, jamaah saya ini cerita ke saya, dia angkatan laut kolonel. Ustaz, tahu nggak kenapa saya kalau ngaji Ustaz itu gelisah terus? Kenapa emang saya nggak tahu? Katanya setiap saya ngaji itu di depan saya ada 2 malaikat ikut ngaji. Dia itu melihat itu, tapi saya nggak lihat, nggak tahu. Dia cerita gitu. Tapi saya yakin memang iya, dan bukan cuma 2. Masjid itu malaikatnya banyak. Cuma yang dilihat dia setiap hari di depan saya pas katanya. Ada 2 malaikat ikut istiqomah ngaji terus. Katanya ya kan. Saya juga nggak tahu. Kalau tahu takut saya. Tapi saya yakin banyak di masjid itu tempatnya malaikat. Karena masjid ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Ya, tempat yang paling mulia Al-Buqa. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini masjid. Tempat yang paling buruk di muka bumi apa? Nah, itu tahu semua. Makanya ya, insya Allah lah, saya tidak akan sengaja nggak ngaji, itu nggak akan. Ya kan? Karena saya sudah bersumpah kalau saya sengaja nggak ngaji, pasti saya berdoa buat diri saya sendiri, saya masukin neraka, berdosa. Tapi ya semuanya itu karena ada halangan ya.
dipikirin transportnya atau enggak itu nggak penting. Selama tidak diberhentikan sama ketua DKM, saya ngaji terus. Nah, kalau diberhentikan ya berhenti, masa diberhentikan masih aja ngaji kan lucu. Insya Allah ya. Ya, jadi pada kesempatan yang lalu Allah telah menegaskan bahwa para utusan-utusan dulu itu juga suka diganggu orang, suka dimusuhi orang. Musuhinya dengan berbagai cara. Salah satunya, ini orang ini datang ingin merusak aja ini, ingin mengganggu kerukunan, kedamaian ada di dalam diri kita. Yang kedua, apa yang disampaikan itu ifkun muftaror, kebohongan itu yang disampaikan, kebohongan yang diada-adakan. Bahkan orang-orang kafir kemudian mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Rasulullah SAW kemudian dikatain bahwa ini benar-benar sihir, karena apa yang diucapkan itu membuat orang tertarik. Sihir ini, sihir. Nah, Rasulullah juga diceritain sama Allah bahwa para rasul terdahulu itu juga mendapatkan ujian seperti itu, dikata-katain orang kayak gitu. Maka kamu harus sabar. Rasulullah itu kan sabar, nggak boleh melawan sama Allah, memang nggak boleh melawan. Di Mekah itu selama 13 tahun itu nggak boleh melawan dan dimusuhi terus. Kalau ada orang ulama baru dihina, dicaci maki aja sudah mundur, sudah melawan, ya berarti dia nggak mencontoh para rasul, ya, tidak mengikuti jejak para rasul. Harus istiqomah terus, tidak peduli dengan hinaan dan cacian, karena yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya di sini. Nah, Rasulullah 13 tahun itu saksinya banyak. Selain keluarganya, Ibunda Khadijah, kemudian putrinya Siti Fatimah, dan yang lain, para sahabat-sahabat juga memang menyaksikan Nabi itu dihina saja. Dan memang tak boleh melawan. Belum waktunya untuk baru setelah Rasulullah hijrah. Hijrah itu sebenarnya atas perintah Allah, tapi itu di dalam fakta itu Nabi diusir. Nabi itu hakikatnya diusir. Sehingga Nabi hijrah. Sebelumnya sudah banyak yang hijrah tapi kadang-kadang pulang, gitu kan. Namanya tanah kampung halaman. Rasulullah hijrah ini benar-benar hijrah, pindah, nggak pulang lagi. Pulang ya, kadang-kadang pulang kampung terus balik lagi ke rumah ini. Sehingga Rasulullah itu meninggal dikubur di mana? Rasulullah meninggal dikubur di mana? Di Roma. Di Madinah, di tempat beliau hijrah. Karena beliau sudah hijrah beneran, nggak balik lagi. Padahal tanah kelahirannya adalah di Mekah. Sebelum itu ada hijrah ke Habasyah, ada hijrah ke Afrika sana itu. Hijrahnya tapi nggak selamanya. Ya ini aja lah, minggir dikit lah, ngalah gitu ya, mengalah. Tapi setelah ke Madinah ini sudah
semuanya akhirnya tinggal di Madinah. Khalifah-khalifah itu setelah pengganti beliau itu adalah tinggal di Madinah semua, tidak pernah memindahkan ibu kota atau tempatnya di Mekah, ya kan? Mekah itu baru dijadikan ibu kota setelah wafatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu cucu Nabi. Ya. Setelah Sayyidina Ali meninggal, yang dibaiat oleh orang penduduk Madinah adalah Sayyidina Hasan. Kemudian Hasan melihat banyak pertumpahan darah, akhirnya beliau serahkan kepemimpinan itu kepada Sayyidina Muawiyah di Damaskus. Karena Sayyidina Muawiyah itu gubernur Damaskus. Damaskus itu di mana? Suriah ya. Nah, ketika diserahkan dan Sayyidina Husain ini meninggalnya diracun. Diracun oleh siapa? Oleh istrinya sendiri. Istrinya yang disuruh dibayar orang. Makanya suatu saat ketika masih kecil itu Sayyidina Husain pernah nangis di hadapan ibunya Sayyidah Fatimah. Dia mengeluh, "Bu, kok kakek," ya, Nabi itu kan kakeknya ya, "kakek kok pilih kasih sama aku. Kalau mencium kakak Hasan kok dicium bibirnya, tapi kok aku nggak pernah dicium bibirnya, tapi dicium leher saja." Kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian mengatakan sambil menangis, ceritakan bahwa kenapa aku mencium Hasan itu di bibirnya, karena nanti cucuku ini akan meninggal, akan mati di racun. Kenapa aku mencium Sayyidina Husain itu di lehernya, karena cucuku ini nantinya matinya akan dipenggal. Apa namanya? Dipenggal di Karbala, jasadnya ditinggal di padang Karbala, kepalanya dibawa ke Damaskus. Nah, setelah itu pemberontakan di Madinah, di Mekah ya, pindah ke Mekah yang dipimpin oleh siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini memberontak kepada siapa namanya? Yazid bin Muawiyah yang memerintahkan untuk memenggal kepala Husain, Sayyidina Husain. Nah, pindah ke Mekah, makanya Mekah itu Ka'bah itu sempat hancur karena di situ terjadi perang pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Baru tahu ya? Baru dengar cerita ini? Saya banyak sekali masjid-masjid itu saya ceritain, ini baru dengar ini. Selama ini tuh nggak pernah diceritain ustaz lain ini. Nggak aneh gitu kan. Padahal ini cerita sejarah yang penting sekali. Sejarah perjalanan Islam itu yang mengorbankan keluarga Nabi Muhammad SAW itu. Semua keluarga Sayyidina Husain dibantai semua, terbunuh semua kecuali satu pun itu masih kecil dan lagi sakit ya. Namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih kecil, sakit. Pembantunya mohon-mohon jangan dibunuh, kasihan anak kecil, sakit, panas badannya. Nah, sehingga dari situlah lahir, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin lahirlah keturunan Nabi dari Husain, namanya Al-Husaini biasanya belakangnya. Kalau dari Sayyidina Hasan banyak, rata-rata yang Al-Haddad, As-Saqaf itu keturunan Hasan banyak.
Ini nanti dibahas sendiri sih. Harus ngaji sejarah sendiri. Hari sejarahnya tak kepada. Dan mulai depan sejarah aja itu kan. Sejarah. Kalau saya itu sebulan sekali aja sejarah, ya. Dan sejarah yang akan saya kaitkan dengan bulan Islam. Itu saya ngaji kuliah subuh di mana, di Masjid Al Isra di mana Tridaya itu sampai 3 tahun saya ulang-ulang nggak bosan itu bulan itu. Kenapa? Karena sampai sekarang kan banyak yang nggak hafal. Ini bulan apa sekarang? Hah? Ya, tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal. Untung itu diperingati, peringatan Maulid itu. Kalau nggak diperingati lupa kalau ini bulan Rabiul Awal, sehingga dikebiarkan itu. Ini bulan kelahiran Nabi. Kan banyak yang nggak suka kita memperingati kelahiran Nabi. Banyak nggak? Banyak. Kalau nggak ada peringatan Maulid, peringatan dari kelahiran Nabi SAW, anak cucu kita lupa. Udah pasti lupa itu. Baru Maulid kan. Perang Badar aja nggak ada yang tahu kapan. Hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Nggak tahu kan? Hari Jumat benar. Tanggal berapa? 17 benar. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan benar. Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Tahunnya juga dari saya. Karena bulan Ramadan saya ceritakan ya. Karena bulan Ramadan saya suka ini. Ketika ustadz-ustadz menjelaskan yang lain yang nggak jelas, yang diulang-ulang terus, saya menjelaskan karena itu penting. Sebulan sekali ya. Minggu keberapa? Minggu akhir boleh. Minggu akhir ya. Saya kaitkan nanti. Ini kita lanjutkan yang tafsir ini. Sedikit-sedikit saya ceritakan sedikit-sedikit aja karena tadi ada kaitan. Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma, dan segala sesuatu atainahum, dan sesuatu atainahum yang kami datangkan, kami berikan kepada mereka yang berbentuk mini kutubin, yang berbentuk beberapa kitab yadrusuna yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus ilaihim kepada mereka orang-orang Arab qablaka sebelum kamu min nadhir, orang yang memberikan peringatan. Jadi orang Arab itu, ini yang kalau yang dimaksud mereka dalam konteks cerita Nabi ini rata-rata mereka orang Arab yang di Mekah, ya. Apalagi ayat ini turunkan di Mekah. Mekah itu Arab. Karena Mekah inilah berkumpulnya Quraisy. Quraisy inilah yang menjadi satu apa? Satu kesatuan marga yang mengerucutnya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Ya. Jadi dulu orang-orang Arab itu benar-benar Badui. Mereka nggak punya perkampungan sendiri, nggak punya. Dan Arab itu dulu nggak ada orang. Mekah itu dulu nggak ada orang. Jadi dulu yang dimaksud dengan Arab itu yang Mekah itu. Makanya
diceritakan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim membawa istri keduanya Siti Hajar dengan anaknya yang namanya Ismail. Beliau berdoa, Rabbi inni, ya Allah, aku titipkan, sungguhnya aku menitipkan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku titipkan keturunanku nanti, aku tempatkan di tempat yang tidak ada pepohonan satupun. Satu lembah yang tidak ada pohonnya sama sekali. Pohon yang maksudnya pohon yang hijau gitu kan. Tapi dekat dengan Baitul Haram, dekat dengan rumahmu yang suci. Jadi yang pertama kali menghuni ya Siti Hajar dan Nabi Sulaiman. Nabi Ismail ini Nabi Sulaiman dulu ya. Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak pertamanya Nabi Ibrahim dari istri kedua yang namanya Hajar. Anak kedua Nabi Ibrahim namanya Ishak dari istri pertama namanya Sarah. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Isa. Lupa kan? Isa. Lupa. Karena lupa itu makanya kalau diulang tahun depannya itu ingat lagi. Punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub inilah yang dijulukin oleh Allah dengan sebutan Israel. Israel itu orang yang sering bepergian malam. Kenapa Nabi Yakub sering bepergian malam? Karena Nabi Yakub ini dikejar-kejar terus sama saudaranya yang ingin mendapatkan tongkat kenabian. Tongkat jadi nabi, penggantinya nabi itu juga rebutan Pak. Dulu itu. Itu tongkatnya dari mana kan? Bukan dari tongkat beneran, maksudnya estafet kenabian itu. Estafet kenabian itu. Ya ada yang mengatakan juga ada tongkat beneran. Makanya tongkatnya Nabi Musa itu gak ujuk-ujuk dikasih Allah belum gitu, enggak. Memang dari keturunan-turunannya, dari Nabi Adam yang bawa dari surga dilanjutkan ke anaknya siapa? Habil ya, cucunya, terus sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ishak, sampai ke Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub punya anak penggantinya Nabi siapa? Yusuf, ya kan? Terus sampai ke Nabi Musa. Itu tongkat bener kan? Ya kayu biasa. Kayu biasa tapi dibuat tongkat. Bukan tongkat yang ada kepalanya ular gitu, enggak. Tongkat kayu saja. Kayu itu dibawa Nabi Adam dari surga. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu keluar dari surga itu bawa 3 benda katanya ya. Ini ada cerita Israel seperti itu. Yang pertama kayu itu yang jadi tongkat itu. Yang kedua cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi siapa yang pakai cincin itu pasti jadi Nabi Adam. Bukan jadi Nabi Adam, akan jadi pemimpin lah. Pemimpin dunia. Yang ketiga bawa Hajar Aswad. Dari Nabi Adam. Dari surga itu. Makanya kalau kita nyium Hajar Aswad kayak udah di surga. Mati juga nggak terasa. Hajar awal dulu katanya pertama putih tadi ya. Batunya putih. Ya awalnya putih, bawa dari surga putih. Tapi setelah ciumin orang banyak, cucunya bukan. Cucunya Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam ini banyak yang bunuh-bunuhan, banyak bermaksiat, jadi hitam itu. Ternyata diteliti. Hajar Abyad dong. Ajalnya Hajar Abyad. Ya dulu. Pertama Abyad. Dulu Nabi Adam kan belum bahasa Arab. Karena ditemukan
kepegang sama Nabi Ismail yang orang Arab dinamakan Hajar Aswad karena warnanya hitam. Dan ternyata dalam penelitian Hajar Aswad ini mengandung unsur-unsur yang biasa dipakai buat bikin CCTV. Makanya kalau kita nggak bisa mencium, karena banyak orang gimana? Kan dari jauh. Karena terekam semua. Mencium lebih bagus terekam. Kalau nggak bisa dari jauh, dari dekat. Diteliti seperti itu, ada seorang profesor yang meneliti. Kenapa sih orang itu menciumin Hajar Aswad batu aja? Apa bedanya dengan batu yang ada di Perumas 3 itu? Tapi kenapa kok kita nggak disunahkan menyium batu yang ada di Perumas 3? Karena nggak dicontohkan oleh Nabi. Orang Arab juga nggak sudi itu dulu mencium Hajar Aswad itu. Tapi karena dicontohin oleh Nabi, maka jadi syariat. Ya. Dulu Umar kan bilang gitu, hei Hajar, batu, demi Allah saya nggak sudi nyium kamu. Kan gitu Umar. Tapi karena dicontohin sama Nabi, maka aku mencium kamu. Lebih baik mencium istri daripada istri daripada mencium Hajar Aswad. Tapi ternyata itu merekam. Orang yang pernah mencium Hajar Aswad atau kisbeh dari jauh dengan Hajar Aswad itu semuanya direkam oleh Hajar Aswad yang nanti akan jadi saksi di surga. Hajar Aswad itu kan dulu segini, ya kan, gede lah segini. Nah karena perang tadi itu kena apa? Dulu kan pakai manjanik namanya. Manjanik itu batu yang dilemparin dari jauh itu. Oh, sekarang jadi bom itu kan. Dulu dari awal itu pakai ketapel besar, tarik pakai batu, hancur dulu, pecah jadi 7. Salah satunya disimpan di Ka'bah itu. Yang 6 di mana? Ada di mana-mana. Ada yang di Inggris, karena Inggris kan pernah menguasai Turki Utsmani. Ya kan, salah satunya kekuasaannya ada di Mekah. Kunci Ka'bah yang asli aja dipegang di Inggris. Kunci Ka'bah yang sekarang ini palsu ini. Bukan palsu apa? Duplikat. Kunci Ka'bah yang asli dari zaman Nabi Ibrahim itu dipegang di museum di Inggris. Pernah dilelang tuh, siapa yang mau beli? Nggak ada yang sanggup beli. $1 miliar. Ya kan barang apa namanya? Antik ya. Jadi orang-orang Arab dulu itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang dimaksud orang Arab ini yang terutama adalah orang penduduk Mekah. Karena mereka bikin komunitas. Jadi setelah Nabi Sulaiman, lahirlah anak cucu Nabi Sulaiman terus menerus. Ya kan? Dan sekali lagi saya ceritakan, haji itu sejak Nabi Ibrahim, ya kan? Diteruskan Nabi Sulaiman, teruskan cucunya dan seterusnya sampai Adnan, sampai Nabi Muhammad SAW. Memang banyak perubahan. Tapi dulu kan tawaf bertelanjang kan, sebelum Nabi Muhammad itu bertelanjang. Tawaf telanjang itu tidak semua. Ada beberapa orang yang ya memang bajunya dulu kan terbatas. Ada beberapa orang yang karena ingin menghayati dalam menyembah kepada Tuhan, itu mereka menyerahkan dirinya tanpa baju, telanjang. Itu tidak semua, ada beberapa kelompok masyarakat, ya kan? Nah, semua orang yang beragama dulu pasti ke situ. Oleh agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Tapi sejak Makkah ini dikuasai oleh
penyembah berhala, kurang lebih sekitar 1500 tahun sebelum lahirnya Nabi, itu orang-orang beragama nggak mau datang ke situ, sehingga orang Yahudi bikin tembok ratakan di Yerusalem, ya kan? Orang Nasrani bikin melanjutkan tempelnya Nabi Sulaiman sana pusatnya. Tapi setiap tahun selalu ada orang datang ya, ada yang bawa Tuhan satu, berhala dari kayu, ini Tuhan saya ini taruh di sini. Jadi setiap tahun datang nengokin Tuhannya, Tuhan saya dikasih anak. Itu dulu ya. Makanya Rasulullah SAW diutus ini untuk mengembalikan ajaran kepada millata Ibrahim Hanifah, ajaran Nabi Ibrahim. Dulu Allah berharap itu bisa lewat jalur keturunan Nabi Ishak. Diutuslah nabi-nabi Bani Israel, ya kan? Tapi mereka ini ternyata nggak bisa. Nabi-nabinya itu dibunuh-bunuhin semua. Nabi yang ngajarin agama itu dibunuhin kalau nggak nurut sama mereka. Kalau belajar sejarah itu nggak ada habisnya. Yang paling enak itu belajar sejarah itu, ya. Yang ngaji ini poin-poinnya sejarah. Yang paling enak itu setelah ngaji sambil ngopi, sambil tanya jawab itu enak, lebih luas. Ya sedikit banyak harus tahu lah seperti itu. Bapak-bapak udah ngaji berapa tahun? Ada 30 tahun ngaji. Masa baru dengar kayak gini? Itu banyak yang dikaji. Jangan yang dikaji hal haram, bid'ah aja. Udah capek lah, udah selesai itu zaman kecil kita itu. Udah nggak ada bid'ah. Semua juga bid'ah. Ada hasanah dan sayyi'ah. Kalau itu kira-kira merugikan masyarakat berarti bid'ah sayyi'ah. Kalau itu bermanfaat hasanah udah nggak usah dibahas lagi. Kalau ada orang yang balas-balas itu lagi berarti baru kenal Islam biasanya, baru belajar Islam biasanya. Mending belajar bagaimana kita mengembangkan ilmu, ya kan? Kita ini kan dihubungkan dengan itu, Pak. Sehingga Islam ini terpuruk. Yang bisa bikin HP orang Islam apa orang non-Muslim? Non-Muslim. Yang bisa bikin pesawat orang Islam apa non-Muslim? Kita nggak mikir itu jadinya, mikir halal haram, sesat bid'ah, itu agen orang-orang yang supaya Islam nggak sempat mikir. Padahal semua sumber pembuatan HP, pembuatan pesawat, obat-obatan, semuanya itu sumbernya dari ulama-ulama Islam. Konsepnya itu, ya kan? Sampai bisa terbang ke angkasa itu semuanya dari ulama-ulama Islam. Ulama-ulama dulu kan nggak terlalu begitu amat. Ya, insya Allah diingatkan ya setiap minggu terakhir ya, Rabu terakhir ya. Karena materinya sudah saya sampaikan sudah berkali-kali, jadi insya Allah bisa diulang di sini kan ya. Banyak yang nanti terkait kayak bulan Rabiul Awal, apa aja yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya kan nggak tahu kan kenapa orang-orang menamakan Rabi Awal, Rabi Awal, ya enggak? Terus Rabi Asani, Rabi Usani, yang kemudian dinamakan sama siapa? Sultan Agung Mataram bulan Mulut, ya kan?
bulan mulut. Itu ada sejarahnya, kita kaji. Itu baru mengkaji Islam, belum mengkaji bagaimana Islam ada di Nusantara ini. Emang gampang gitu Islam di Nusantara? Banyak obat yang berjatuhan, banyak darah yang para ulama yang bercucuran. Ya, manfaat. Alhamdulillah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.